Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 4, subtema 3, pembelajaran 2 tentang globalisasi. Pada pembelajaran ini ada dua muatan pelajaran, yaitu PPKN KD 3.3 atau 4.3 dan SPDB KD 3.1 atau 4.1. Bagaimana materinya? Mari kita bahas bersama. Sikap positif terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari ada sebuah istilah, yaitu berpikir global dan bertindak lokal. Di sini nanti ada 3 paragraf, ada 3 teks yang nanti anak-anak bisa menentukan apa makna dari berpikir global dan bertindak lokal. Oke, yang pertama, yuk cintai buah dalam negeri. Indonesia terkenal dengan surganya buah. Ada berbagai macam buah yang tumbuh subur di Nusantara. Sayangnya buah-buah lokal ini makin lama makin tergusur karena kedatangan buah impor. Impor adalah mendatangkan buah dari luar negeri ke Indonesia. Tentu saja buah yang didatangkan dari luar negeri itu bisa menjadi murah di sini karena buah tersebut didatangkan dalam jumlah besar. Ini dapat membuat buah lokal kalah dalam persaingan. Teks ini diambil dari buku siswa kelas 6, tema 4, halaman 105. Lalu teks yang kedua, jangan lupakan pasar tradisional. Kawan-kawan di seluruh Indonesia, dalam artikel ini kita akan membahas seputar pasar tradisional. Kita tidak boleh melupakan pasar tradisional dalam maraknya era globalisasi. Seperti contoh, kita pasti lebih senang berbelanja ke supermarket atau ke mall, karena suasananya tidak pengap dan lebih nyaman dibandingkan dengan berbelanja di pasar tradisional. Apakah kalian lupa Indonesia dari zaman dulu terkenal karena pemasaran sumber daya alamnya? Dulu hanya ada pasar tradisional yang telah memperjualbelikan berbagai barang, sehingga pasar tradisional merupakan warisan budaya leluhur kita terdahulu. Mungkin pasar tradisional sudah ada sebelum masa penjajahan di Indonesia. Banyak kapal-kapal asing berlayar ke Indonesia karena ingin membeli rempah-rempah yang terjual di pasar-pasar tradisional. Pasar tradisional tidak akan berubah ciri khasnya secara total. Pasar tradisional tak boleh dilupakan. Ini diambil dari buku siswa kelas 6, tema 4, halaman 106. Lalu yang teks ketiga, mari gunakan produksi dalam negeri. Menteri ESDM mengkampanyekan gerakan Aku Cinta 100% Indonesia. Secara serempak, seluruh yang hadir dalam acara tersebut memakai batik dan sepatu produksi dalam negeri. Gerakan Cinta Indonesia memiliki arti sangat strategis, tidak hanya untuk menghadapi tantangan krisis ekonomi global, tapi juga untuk membangun kemandirian bangsa di bidang ekonomi. Gerakan itu bukan hanya menjadi kampanye biasa, tapi menjadi gerakan bersama, tidak bersifat statis dan bukan kebijakan proteksionis karena tidak termasuk kebijakan tarif. Diambil dari buku siswa kelas 6, tema 4, halaman 106. Potensi pasar dalam negeri sangat besar, dengan jumlah penduduk 230 juta dan hampir 50% terdiri dari penduduk berusia di bawah 29 tahun. Harus dimanfaatkan secara optimal. Semua pihak diharapkan untuk lebih memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri sehingga kemandirian bangsa dapat terbangun. Program kampanye Cinta Indonesia bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk barang dan jasa dalam negeri serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Diharapkan dengan dicanangkannya gerakan ini, pasar produk dalam negeri bisa ditingkatkan sehingga tekanan terhadap sektor industri bisa dikurangi dan gejala pengurangan tenaga kerja dapat dihindari. Ini adalah kelanjutan teks tadi pada buku siswa kelas 6, tema 4, halaman 107. Nah,
Lalu dari teks tersebut, dari ketiganya, kita buat sebuah rangkuman dalam bentuk diagram kotak. Sini sudah saya berikan contohnya, yaitu pengertian dari berpikir global, bertindak lokal. Artinya kita berpikiran maju, menyesuaikan perkembangan zaman, tidak udet atau kurang update. Tetapi kita harus juga mengutamakan produk-produk dalam negeri dan berusaha mempromosikan produk dalam negeri ke segala penjuru dunia. Kita harus bangga dengan produksi diri sendiri. Dan juga, kalaupun kita di era globalisasi ini, kita juga harus menanamkan leluhur budaya bangsa kita. Jangan sampai hilang. Lanjut yang ini, nanti yang anak-anak kerjakan. Bukan contoh sikap berpikir global bertindak lokal apa? Contoh sikap berpikir global bertindak lokal apa? Dampaknya dengan menerapkan berpikir global bertindak lokal apa? Nanti dicari, silakan bisa berdiskusi. Syarat brosur yang baik. Pada pembelajaran sebelumnya kita juga sudah belajar tentang brosur. Di sini ada kriterianya. Yang baik, yang pertama slogan jelas dan mudah dimengerti. Bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Ilustrasi menarik dan mudah diingat. Tata letak gambar dan tulisan baik. Kita mengenal ada brosur satu sisi, lipat 1, lipat 2, lipat 3. Ya, ini contohnya. Lipat 1 atau tidak dilipat, lipat 2, lipat 3. Demikian untuk pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa yang belum klik tombol subscribe, klik tombol subscribe-nya, like dan share ke teman-teman untuk bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.